Kalau kita bicara tentang meneladani Nabi, nyontoh beliau, orang Arab jahiliyah kasih gelar beliau Al-Amin, manusia yang terpercaya. Masih di bangsa Arab, beliau disebut Al-Amin, dan gelarnya di kita Siddiq, beliau benar. Indonesia ini krisis, sedang mengalami fase di mana banyak orang pintar tapi tidak benar. Kalau kita banding-bandingkan, mending orang goblok nggak benar, mafsadatnya masih kecil. Kalau orang goblok nggak benar, paling banter nyuri kotak amal. Ini parang banter nih. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Hati-hati yang bawa sendal kulit, takut ketukar. Kalau ada itu goblok enggak benar. Goblok enggak benar, ngelawan paling banter membegal motor. Paling ketangkap masa remok dia. Mafsadatnya terbatas. Tapi kalau orang pintar enggak benar, negara ini hancur. Gara-gara orang pintar tidak benar. Yang korupsi kan yang pintar-pintar semua, ya Pak ya. Sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak, tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Saya belum pernah nonton berita ada KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Ini Pak KPK, ngapa petani ditangkap? Ini petani korupsi lumpur sekarung misalnya. Enggak ada itu. Yang pintar-pintar. Makanya buat adik-adik remaja, Rismawan, Rismawati, para santri, ini Pak Ustadz himbau bahwasanya yuk kita belajar menjadi orang yang benar, pintar sekaligus benar. Insya Allah. Karena begini Bapak Ibu, kita ini prihatin. Sekarang Bandar Lampung ini zona merah narkoba. Dulu beberapa titik yang zona merah narkoba, sekarang sudah zona hitam. Kita ini ribut pandemi hampir 2 tahun, narkoba terabaikan. Saya pernah ceramah di daerah Kabupaten Mesuji, zonanya hitam di sana, sekampung pakai narkoba. Nenek-nenek saja nyabu di sana. Nyabu nenek-nenek. Masya Allah. Bahkan pernah saya masuk ke sana itu naik getek. Naik getek ini, di depan rumah panggung-panggung itu ada tulisan begini, jual pelor senjata rakitan. Masya Allah. Jualan pelor pakai spanduk. Di Bandar Lampung mah langsung kena gerebek sama Babinsa, Babin Kamtibmas, sama tokoh masyarakat, yakin dah kelar dia. Tapi di sana begitu. Mau datang ke sana nggak berani ngelawan. Aparat kalau dikit jumlahnya kalah tempur. Mereka punya beceng semua. Kita mengkhawatirkan sekali. Narkoba merajalela. Yang saya sangat bikin pening pala itu kalau anak SD sudah pakai narkoba. Pernah saya ngeruki anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa Bu? Kesambet genderuwo, kata dia. Lu kok sampean tahu ini genderuwo? Ini sebenarnya sudah sering dirukyah Ustaz, tapi nggak mempan-mempan. Balah yang ngerukyahnya 10 kiai, 15 ustaz, tapi nggak mempan. Ini kata saya, jangan-jangan jinnya jin modern ini. Maksudnya apa Ustaz kalau jin modern itu Bapak Ibu? Dibacakan Al-Fatihah nggak mempan. Dibacakan Ayatul Kursi, jinnya malah hafal, ikut membaca juga. Dibacain Yasin, jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Gua nggak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya Pak, tukang-tukang jahit itu harus dipertahankan. Itulah yang buat nakut-nakutin jin soalnya. Ada ya di situ? Ada. Allahu Akbar. Ini anak kelas 5 SD, umur baru masuk 10 ke 11 tahun. Begitu saya rukyah, pantesan gak mempan. Memang gak ada jinnya. Ngerukyah itu kalau mau mempan yang harus ada setrumnya dulu. Jinnya harus ada.
Ini nggak ada jinnya, kata saya, nggak ada demitnya, nggak ada genderuwonya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustaz? Ya nggak tahu lah, kata saya, ini beler ongok-ongok. Saya rekomendasi rumah sakit jiwa. Sampai rumah sakit jiwa kurungan nyawa, dirujuk ke spesialis saraf. Apa kata dokter spesialis saraf? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem iPhone. Astagfirullahaladzim. Ini yang mengkhawatirkan bagi kita. Samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Sukabaju, Bapak Syahrial Esos, luar biasa beliau sampai jam segini masih melayani masyarakat. Mudah-mudahan Pak Lurah rezekinya barokah, keluarganya barokah, karirnya juga bagus. Habis ini jadi camat lah ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan, Ketua RT. Yang saya hormati Bapak Herianto. Selanjutnya juga Bapak Ustadz Taufik, Pembina Majelis Darul Ibtida Lampung, beserta segenap tim sholawat, tim hadrah. Yang saya hormati dua qari kita yang ganteng-ganteng dan masih bujang, bikin cewek-cewek di sana bergetar. Ya, ini Ustadz Ahmad Zubaidi. Dua-duanya pakai kacamata ya. Ustadz Niki Pratama, kalau pakai kacamata itu kelihatan smartnya. Cuman bedanya kalau Ustadz Niki ini kumis tipisnya itu yang gak nahan. Itu kumis idola para janda itu. Guyon-guyon ya. Bacaan Al-Quran beliau berdua menggetarkan hati kita, menambah keimanan kita. Mudah-mudahan sebab ini juga Ustadz Ahmad Zubaidi dan Ustadz Niki Pratama pun mendapatkan jodoh yang solihah. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Endang Sutisna. Saya juga doakan dapat jodoh yang solihah. Oh jangan ya, sudah solihah yang di rumah. Kencang banget itu mainnya. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Rismawan dan Rismawati, apa kabarnya? Sehat?
Sudah jam setengah 11 malam. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya. Kencang banget aminnya. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Enak di sini amin semua. Tambah solihah istrinya. Allahumma amin. Baik, kita ini sudah masa pandemi hampir 2 tahun. Dulu juga ada pandemi serupa. Makanya ulama tabi'in Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam, betah-betah tinggal di rumah. Waridha bil qut, ridha dengan persediaan makan yang ada, ngirit jangan boros. Kalau lebih bagi dengan tetangga. Ila antamut, sampai engkau mati. Jadi berdasarkan kalimat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini memang sudah ada stay at home itu. Hadza zamanus sukut. Ini zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, stay at home. Tapi gara-gara corona ini orang jadi pinter bahasa Inggris semua. Stay at home, menang nang omah. Orang kampung yang gak sekolah pinter bahasa Inggris. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching cenah. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Makanya tadi Ibu Wali Kota Eva Duyana yang sambutannya dibacakan Pak Lurah berpesan, ngutip hadis Nabi yang matan Arabnya begini, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya dari satu kesusahan di dunia ini, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan untuknya kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat nanti. Makanya di masa pandemi ini saatnya yang bergaji berbagi, saatnya yang punya tabungan memberi. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Bahkan orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Tuh tukang soundnya coba efeknya dihilangkan. Berisik kalau pakai efek mah. Kalau ngaji pakai efek nggak apa-apa. Nyanyi apalagi. Kalau nggak pakai efek jelek suaranya. Nah kalau ceramah nah gini aja, bulat ya, bulat. Ini adik-adik remaja, Rismawati semua ya. Jadi saya betah ceramahnya nih, pas ngadep cantik semua. Jadi betah ceramahnya. Pantesan yang hadroh semangat sangat ya. Karena banyak yang cantik-cantik. Baik, lanjut. Pada kesempatan kali ini kita semua memperingati Maulid Nabi. Saya berdoa wasilah dengan Maulid malam ini dan semua sedekah kita
Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma amin. Karena beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi yang lain rata-rata menyegerakan doanya, kecuali saya, kata Nabi. Tiap kali Jibril datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besoknya datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa. Justru kalau yang pasti-pasti Nabi enggak jadi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Aku sengaja, kata Nabi, menunda doaku, kukumpulkan, aku tabungkan, aku investasikan, dan di akhirat nanti akan aku tukarkan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Keren banget Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Yang namanya orang Islam tuh bakal masuk surga semua. Setuju gak kira-kira? Mulai sekarang orang Islam itu promosinya surga, jangan promosi neraka. Jangan serem-serem beragama itu, promosikan surga. Yang namanya orang Islam itu dapat syafaat semua. Tapi ada pengecualian. Yang gak dapat syafaat, tertunda syafaatnya satu. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, gak dapat syafaat sama sekali. Tapi ada yang ditunda, apa? Minal kibri, orang yang sombong. Ada nggak orang sombong? Banyak. Orang kaya sombong? Tambah banyak. Orang miskin sombong ada nggak? Apalagi. Makanya dalam kitab Nasoih disebutkan, atakabburu minal aghniya'i qabih, walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong jelek, orang miskin sombong tambah jelek, orang pinter sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek, orang cantik sombong jelek, orang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Mana orangnya mana? Oh, di situ ya, di situ. Allahu Akbar. Sombong menghalangi untuk dapat syafaat. Yang kedua, wadain, hutang. Tuh yang punya utang. Utang menghalangi syafaat. Kita itu begini Bapak Ibu. Berhutang hukumnya mubah. Menghutangi hukumnya sunnah. Membayar hutang hukumnya wajib. Jangan dibalik, ngutang wajib, membayar haram. Ketimbang ditagih lebih galak dari yang nagih. Itu menghalangi syafaat. Kemudian yang ketiga yang menghalangi syafaat itu wal ghulul, korupsi. Jadi orang yang korupsi nggak dapat syafaat, bukan nggak dapat, tertunda syafaatnya. Makanya jangan korupsi. Makanya malam ini yang tak duluin dulu. Kalau kita bicara tentang meneladani Nabi, nyontoh beliau, orang Arab jahiliyah kasih gelar beliau Al-Amin, manusia yang terpercaya. Masih di bangsa Arab, beliau disebut Al-Amin. Dan gelarnya di kita Siddiq, beliau benar. Indonesia ini krisis, sedang mengalami fase di mana banyak orang pintar tapi tidak benar. Kalau kita banding-bandingkan,
mending orang goblok nggak bener, mafsadatnya masih kecil. Kalau orang goblok nggak bener, paling banter nyuri kotak amal. Ini parang banter nih. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Hati-hati yang bawa sendal kulit, takut ketukar. Kalau ada itu goblok nggak bener. Goblok enggak benar, ngelawan, paling banter membegal motor, paling ketangkap masa remek dia, mafsadatnya terbatas. Tapi kalau orang pintar enggak benar, negara ini hancur gara-gara orang pintar tidak benar. Yang korupsi kan yang pintar-pintar semua, ya Pak ya. Sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak. Tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Saya belum pernah nonton berita ada KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Ini Pak KPK, ngapa petani ditangkap? Ini petani korupsi lumpur sekarung misalnya. Enggak ada itu. Yang pintar-pintar. Makanya buat adik-adik remaja, Rismawan, Rismawati, para santri, ini Pak Ustadz himbau bahwasanya yuk kita belajar menjadi orang yang benar, pintar sekaligus benar. Insya Allah. Karena begini Bapak Ibu, kita ini prihatin. Sekarang Bandar Lampung ini zona merah narkoba. Dulu beberapa titik yang zona merah narkoba, sekarang sudah zona hitam. Kita ini ribut pandemi hampir 2 tahun, narkoba terabaikan. Saya pernah ceramah di daerah Kabupaten Mesuji, zonanya hitam di sana, sekampung pakai narkoba. Nenek-nenek saja nyabu di sana. Nyabu nenek-nenek. Masya Allah. Bahkan pernah saya masuk ke sana itu naik getek. Naik getek ini, di depan rumah panggung-panggung itu ada tulisan begini, jual pelor senjata rakitan. Masya Allah. Jualan pelor pakai spanduk. Di Bandar Lampung mah langsung kena gerebek sama Babinsa, Babin Kamtibmas, sama tokoh masyarakat, yakin dah kelar dia. Tapi di sana begitu. Mau datang ke sana nggak berani ngelawan. Aparat kalau dikit jumlahnya kalah tempur. Mereka punya benceng semua. Kita mengkhawatirkan sekali. Narkoba merajalela. Yang saya sangat bikin pening pala itu kalau anak SD sudah pakai narkoba. Pernah saya ngeruki anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa Bu? Kesambet genderuwo, kata dia. Lu kok sampean tahu ini genderuwo? Ini sebenarnya sudah sering dirukyah Ustaz, tapi nggak mempan-mempan. Balah yang ngerukyahnya 10 kiai, 15 ustaz, tapi nggak mempan. Ini kata saya, jangan-jangan jinnya jin modern ini. Maksudnya apa Ustaz kalau jin modern itu Bapak Ibu? Dibacakan Al-Fatihah nggak mempan. Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal, ikut membaca juga. Dibacain Yasin, jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya Pak, tukang-tukang jahit itu harus dipertahankan. Itulah yang buat nakut-nakutin jin soalnya. Ada ya di situ? Ada. Allahu Akbar. Ini anak kelas 5 SD, umur baru masuk 10 ke 11 tahun. Begitu saya rukyah, pantesan gak mempan. Memang gak ada jinnya. Ngerukyah itu kalau mau mempan yang harus ada setrumnya dulu. Jinnya harus ada. Ini gak ada jinnya, kata saya, gak ada demitnya, gak ada genderuwoknya. Loh kok anak saya ongo-ongo Pak Ustaz? Ya nggak tahu lah, kata saya, ini beler ongo-ongo. Saya rekomendasi rumah sakit jiwa. Sampai rumah sakit jiwa kurungan nyawa, dirujuk ke spesialis saraf. Apa kata dokter spesialis saraf? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Astagfirullahaladzim. Ini yang mengkhawatirkan bagi kita.
Apa kata bapaknya? Bapaknya orang sugih. Bapaknya dagang di pasar Cimeng, ibunya dagang di pasar Bambu Kuning, rumahnya tingkat 3. Apa kata bapaknya ngomong sama dokter, dok berapa duit gua bayar? Yang penting anak saya balik lagi. Makanya Pak, kata dokter, jangan cuma duit yang dicari. Bapak bawa kemana saja ini nggak bisa lagi. Saraf yang sudah terlanjur putus nggak bisa direhabilitasi. Ini bikinan Tuhan. Nggak bisa lagi. Terima begini. Paling suntik penenang biar nggak ngamuk-ngamuk. Hidup segan mati tak mau. Ngapa sih anak muda zaman sekarang begitu? Naik flyover sambil teler, the fly to the sky. Mending terbang ke langit, nyungsep ke aspal. Apa jadinya? Makanya buat anak-anak muda, Pak Ustadz ingatkan, jangan coba-coba dengan narkoba. Payah sih anak sekarang ini, penasaran gampang panasan. Penasaran, jiwa penasaran ini yang bikin ingin mencoba. Habis itu dikomporin kawan. Apa kata kawannya? Alah lo baru minum sebotol udah teler. Lihat noh teman kita minum 10 botol nyungsep di got. Air got juga diminum, panas, ikut mabok, panas, ikut narkoba. Akhirnya hancur masa depannya. Makanya ada anekdot ini, cerita Gus Ipul, sekarang wali kota Pasuruan kalau tidak salah, mantan wakil gubernur bahkan mantan menteri beliau itu. Kejadian di situ Bondo, ada guru SMK praktek, disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol, disiapin segenggam cacing yang masih hidup. Murid-muridnya protes, maaf Bu Guru, praktek nggak usah dilanjutkan. Lo ngapa kata Bu Guru? Kamu orang jijik sama cacing? Bukan Bu Guru. Kami murid-murid ini sudah ngerti, ngapain diajarkan lagi? Kaget Bu Guru. Hebat murid zaman sekarang. Belum dipraktekkan sudah ngerti duluan. Oke kata Bu Guru, ibu pengen lihat. Kalian yang praktekkan, ibu yang nonton. Sama murid-murid dipraktek. Separuh cacing masukin air tawar, separuh masukin yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid ngomong, lihat Bu Guru, cacing yang kita masukkan air tawar masih hidup sampai sekarang. Cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru, kata mereka, praktek menunjukkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Astagfirullahaladzim. Pantasan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa Kang mabok? Biar gak cacingan, kata dia. Udah rajin mabok, cacing gak mati-mati, akhirnya miras dioplos. Begitu diminum, bukan cuma cacing yang mati, orangnya mati juga akhirnya. Ini yang jadi masalah di kita. Muncul generasi sekolahnya tinggi-tinggi tapi rusak. SD narkoba, SMP narkoba, bahkan sudah lintas profesi. Oknum anggota polisi pakai narkoba ada. Oknum anggota TNI sampai letnan kolonel digerebek, kolonel malahan. Oknum ya. Jaksa pakai narkoba ketangkep. Hakim bahkan di Lampung tertangkap di hotel lagi pakai narkoba. Anggota dewan tertangkap narkoba. Bupati di Sumatera Selatan digerebek di rumahnya pakai narkoba. Artis, banyak betul. Makanya kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal, tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji tambah murah. Artis nyanyi 1 lagu, Via Valen misalnya, sayang nganti memutih rambutku, rah bakal luntur tresnoku, pret. Nyanyi 1 lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuman nyanyi emang lagi santai, cuman gitu doang, 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica, nyanyi 1 lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok, nggak segitunya. Tapi ya ikhlas pandang. Saya mah disangoni, alhamdulillah nggak disangoni kebangetan katanya.
Enggak juga. Saya malu sama guru ngaji. Guru ngaji itu tanpa dibayar, tanpa disangoni, dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak jadi masalah. Mereka menjaga kehormatan Al-Quran. Cuman sebangsaran Bapak Ibu. Anaknya kirim ke pondok. Kalau enggak mau ke pondok, kirim ke guru ngaji. Tapi jangan suruh berangkat sendiri. Ini mah tiba-tiba nongol. Kata guru ngaji, lu anak siapa? Anak bapak. Ya siapa namanya? Bapak. Mak kamu siapa namanya? Mama. Mak jelas anak siapa ini. Allahu Akbar. Ya antar ke guru ngaji. Abi, umi, ustad, ustadah, Pak Yai, Bu Nyai, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kami ikhlas. Kalau dia badal ngelawan gebuklah pantatnya, kami nerima. Tapi kalau dia goblok, ngajinya nggak nyambung-nyambung, sabar. Mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya. Apalagi emaknya itu bebel banget. Ya makanya Bapak Ibu kalau anaknya goblok jangan dimarah ya. Itu genetik biasanya. Walaupun kalau kata Kiai saya dulu, aslinya mah nggak ada orang goblok, yang ada itu orang malas. Karena segoblok-goblok manusia kalau rajin dia pinter juga. Sepinter-pinter manusia kalau malas akhirnya goblok. Makanya yang penting rajin. Titip anak saya, sabar mengajarkan Al-Quran. Kami orang tua sebenarnya yang wajib ngajar ngaji ini, tapi kami nggak sempet. Karena kami sibuk cari duit, maka kami mohon sama guru ngaji. Nah, sebagai tanda terima kasih ini uang muka ngerogoh kantong 5 juta. Ada di Sukamaju. Pahit. Ya kalau mampu ndak jadi masalah Bapak Ibu. Coba bapak-bapak ngitung sajalah ngudut. Ngudut itu dimurah-murahkan aja ya 10.000 sehari. Sebulan mah 300.000. Nah kita buat ngudut 300.000. Oke, buat anak ngaji ke TPA, TPQ 300.000 juga dong. 300.000 nggak sebanyak-banyak, murid ustadznya mah 20 orang saja. 20 kali 300.000 6 juta. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Kan keren. Ustadz saya nggak ngudut, apalagi nggak ngudut, bayarnya double 600.000. 600 kali 20 12 juta guru ngaji nggak jadi kredit Agia, langsung ngambil Innova. Kan begitu Bapak Ibu, kaya guru ngajinya kalau gitu modelnya pengorbanan. Jangan sampai guru ngaji nggak kebeli beras, pulang ngajar monyong aja bininya. Jangan disangka loh bini guru ngaji itu solehah semua. Banyak betul yang judes itu ya, nggak berani cerita aja. Makanya kalau guru ngaji di kampung saya Pak, ngaji gaya Sumatera Selatan, saya kan orang Batu Raja. Kalau di kampung saya itu guru ngaji habis beras nih, bininya monyong aja. Berubah ngajar di TPA. Apa kata guru ngaji? Bada sebah, ini ejaan ogan. Bada sebah, iyada saya, roda sero, bayarot. Ulang lagi, bada sebah, iyada saya, roda sero, bayarot. 1 jam ngajinya bayaro. Selesai ngaji anak-anak pulang, kata ibu, ngaji apa tadi? Bayaro. Oh bayaro. Kata ibunya, gisok njok tahu guru ngaji, soda seso, bada seba, roda sero, sobarot. Begitu masuk TPQ, TPA, bareng-bareng muridnya ngomong, sobarot. Sabar lagi guru ngaji itu. Makanya Bapak Ibu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Profesi paling mulia adalah guru ngaji. Makanya muliakanlah para guru-guru ngaji. Insya Allah. Belum lagi Bapak Ibu, kita nih dihadapkan dengan pergaulan bebas. Ini juga mengkhawatirkan bagi kita semua. Tahun 2016 itu ada laporan, tapi jangan diambil hati ya. Sekedar ngebaca saya ini. Ada laporan sebanyak 63,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ini mengkhawatirkan sekali. SMP pacaran, SMA pacaran,
mahasiswa pacaran lebih-lebih dari suami istri. Ini yang mengkhawatirkan. Makanya adik-adik, anak-anak muda, bagus ikut hadrat, ikut selawatan. Tetaplah istiqomah pengajian. Jangan terjebak dalam pergaulan bebas. Laki-laki zaman sekarang habis manis sepah dibuang. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Nolak dia Pak. Jadi jangan percaya sama laki-laki sebelum jadi suami. Karena laki-laki zaman sekarang banyak modusnya. Yang cewek-cewek setuju nggak kira-kira? Banyak modusnya. Modus laki zaman sekarang ada 3 macam. Pengen tahu nggak? 1, modus mukhafafah. 2, modus mutawassithah. 3, modus mughalladhah. Itu modus apa najis ya? Najis kali. Nggak apa-apa lah, namanya ceramah ya. Modus mukhafafah. Ini namanya modus minimum. Modus paling kecil. Modus paling ringan. Contohnya apa? Tiba-tiba ngechat ceweknya. Sayang, enggak ya lu. Sayang-sayangan, emang siapa lu? Mamaknya aja ngelawan. Sayang, kalau zaman dulu apa? Bebes. Emang bebek. Sayang, udah makan belum? Udah. Sok care, sok perhatian. Padahal disuruh emaknya beli terasi ke warung, marah itu, ngegentak. Sayang, udah mandi belum? Belum. Kok belum mandi? Mager. Emang mager apaan ya? Tak kirain pagar rumah, malas gerak. Apa kata si cowok? Buat temenin ya, enak aja. Itu namanya modus mukhafafah, modus paling ringan. Naik habis itu nanti modus mutawassithah, modus tengah-tengah. Jam 2 malam japrik ceweknya. Sayang, tahajud yuk. Beuh. Pas ceweknya baca, nggak nyangka gua. Besok lapor sama emaknya, mah tahu nggak teman gua yang kemarin datang? Apa nak? Ngajak tahajud. Padahal biasanya begajul tuh dia. Padahal bukan tahajud, lagi nonton bola dia itu. Bola-bola tahajud, subuh aja nggak bangun. Nah itu modus pertengahan. Modus yang paling tinggi namanya modus mughalladhah, modus paling berat. Lulus SMA ngomong sama ceweknya, sayang, kita akan segera berpisah. Gaya. Saya mau kuliah ke Jogja. Nah kamu kuliahnya ke Papua. Sayang, sebelum kita berpisah, yuk kita bikin tanda cinta. Buktikan cintamu padaku. Jangan mau modus. Ingat kata Pak Zainuddin, laki zaman sekarang punya slogan, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsa. Hati-hati, habis manis sepah dibuang. Ini pergaulan bebas yang sangat mengkhawatirkan. Makanya kalau nyontoh Nabi, Bapak Ibu, Nabi itu dari kecil tidak pernah melihat aurat wanita, walaupun istrinya sendiri. Ini luar biasa ini. Tapi nggak usah dijelaskan begini, gimana caranya ya? Nggak usah dibahas itunya. Itu mukjizat itu. Makanya Nabi kalau diajak kakeknya kondangan, gaya zaman dulu lah, ada kondangan juga sama. Bedanya artis dulu sama sekarang, kalau yang dulu telanjang, nggak pakai busana sama sekali. Kalau kita baca itu artis-artis zaman jahiliyah nggak pakai baju sama sekali. Kalau yang zaman sekarang separuh lah, ditutup atasnya, bawah yang kelihatan, bawah ditutup, atas yang kelihatan, atas bawah ditutup, udelnya yang nongol, separuh-separuh. Tutup depan bokong kelihatan, tutup bokong depan kelihatan. Nah Nabi kalau diajak pesta jaliyah oleh kakeknya, tertidur di unta, dibangunkan gak bisa karena ditidurkan oleh Allah. Matanya tidak boleh melihat aurat wanita. Subhanallah. Jadi itu namanya prakondisi, Bapak Ibu. Anak-anak kita juga begitu. Makanya kalau khitanan jangan ngundang trio macan.
Kalau khitanan ngundang saya. Setuju nggak kira-kira? Ya begitu dong, kan didoakan, diceramahkan. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang harus kita contoh dari Nabi adalah beliau memiliki sifat siddiq, benar, jujur. Karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan satu problem, banyak orang pintar tapi tidak benar. Revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah yang nomor satu menurut saya adalah revolusi kejujuran. Ini lanjut nggak kira-kira? Lanjut ya. Baik, yang berikutnya saya loncat saja lah biar nggak kelamaan. Yang berikutnya kita masuk ke fase falam majaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu Bapak Ibu lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Makanya kita ini ikut Nabi lah rata-rata karena umatnya. Nabi diwafatkan di hari beliau dilahirkan, maka kita juga akan dimatikan pada hari kita dilahirkan, rata-rata begitu. Ini hari apa sih ini? Kamis ya, besok Jumat ya. Ada nggak yang lahir hari Jumat? Jangan-jangan mati besok ya. Ya besok Jumat soalnya. Ya buat siap-siap ditandain. Makanya kalau weton, kalau kata orang Jawa itu jangan cuma tanggal yang dihitung, lihat harinya. Karena rata-rata umat Nabi ini akan diwafatkan pada hari dia dilahirkan. Tibalah hari Senin min syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Nabi itu hampir nggak kuasa bangun subuh ke masjid. Inginnya sholat di kamar beliau, tapi karena Abu Bakar nggak mau ngimami sholat subuh di masjid, maka terpaksa Nabi dipapah masuk ke mihrab. Beliau mengimami sholat, lalu berbalik badan setelah sholat subuh. Ya ma'syarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, aku akan segera meninggalkan dunia ini, kata Nabi. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah wa akhiru yaumi minad dunya. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di akhirat dan hari terakhir saya tinggal di dunia ini. Subhanallah. Pamit Nabi Pak kalau mau mati itu. Bisa nggak bapak-bapak kalau mau mati pamit? Mah, papa mau mati ya mah. Kalau papa mati mama jangan kawin lagi lah. Bisa dipesan begitu. Karena mati memang ada alamatnya. Selesai bicara begitu Nabi dipapah masuk kamar. Singkat cerita datang Israel. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah. Minta izin, kata Israel, saya mau masuk. Keluar Fatimah. Kata Fatimah, bapakku lagi sakit, nggak bisa nyambut tamu. Pergi malaikatnya. Sampai 3 kali datang. Datang ketiga kalinya Nabi tanya, ya Fatimah, man alal bab? Wahai Fatimah, siapa yang di depan pintu? Kata Fatimah, orang Arab gunung. 3 kali dia datang, Abah balik lagi, balik lagi. Emang kayak mana orangnya? Begitu aku pandang matanya, beradu pandang Abah, matanya tidak pernah berkedip. Begitu aku adu pandang, begidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot semua persendian tulang belulang. Nah itulah ciri Israel. Israel itu matanya nggak pernah ngedip. Coba periksa di antara kita ini. Ada nggak yang nggak ngedip-ngedip matanya? Jangan-jangan nongkrong di sini. Jangan-jangan ya. Atau malah mejem terus ya. Khusuk mendengarkan ceramah. Saking khusuknya palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Nggak apa-apa, ences dalam maulid berkah ya. Ences maulid berkah. Walaupun ngeri-ngeri sedap begitulah. Baik, yang berikutnya, atadruna man huwa ya Fatimah? Kamu tahu siapa dia wahai Fatimah? La ya Abah, saya nggak tahu. Ya itulah Israel, kata Nabi. Suruh dia masuk. Masuk malaikat Israel. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa, kata Nabi? Kamu datang ke sini ingin mencabut nyawa saya atau cuman ingin bertamu? Kata Israel, Muhammad, saya ini datang ingin bertamu, sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad,
Kalau nggak boleh saya akan pulang lagi. Subhanallah. Coba saya yang ditanya begitu. Ya udah lo pulang aja, jangan balik-balik lagi. Maunya kita yang ditawarin kayak gitu. Kata Nabi, aina Jibril? Mana malaikat Jibril? Turun Jibril, ngobrol-ngobrol. Disitulah muncul ikrar. Kalau umat Nabi ini akan masuk surga semua. Allahumma amin. Kalau begitu kata Nabi Israel, saya puas. Saya ingin dicabut nyawa sekarang. Cabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya telapak kaki itu melengkung kalau mau mati. Orang kalau telapak kakinya sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ada nggak yang sudah melengkung? Ya buat siap-siap. Kalau mau mati. Orang kalau sudah mau mati itu tulang belakangnya lepek. Tulang belakang ini kan tegak, melengkung. Kalau orang yang sehat. Tapi kalau sudah mau mati rata lepek. Terlentang di lantai pun rata dengan lantai. Selipkan telapak tangan nggak masuk lagi. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender di dalam ini ya. Jangan-jangan kalau sudah miring sangat siap-siap aja. Nggak lama lagi 3 hari tuh. Kan orang yang sudah mau mati rezeki dicabut. Orang yang sudah rezekinya dicabut kayak kena covid. Lidah baal, nggak ada rasa. Apapun nggak ada rasa. Penciuman hilang. Makanya kalau covid itu kayak mau mati aja lah ya bawaannya. Penciuman hilang. Cuman saya sarankan kalau punya gejala kayak gitu, mending isolasi diri di rumah, nggak usah ke rumah sakit. Malah stres sekalian. Cium terasi nggak kecium, minyak angin nggak kecium, duit nggak kecium. Masih panjang umur itu. Jadi orang yang sudah mau mati rezeki dicabut, hambaran semua. Bahkan ngudut ini bisa dicirenin. Orang yang sudah mau mati ngerokok pun asapnya nggak ngebul lagi. Kalau ngudut kok asapnya turun ke bawah, nah 3 hari lagi tuh. Itu bisa ditandain. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udelnya, di pusar, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Nah ini pesan maulid yang paling penting menurut saya. Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga salat dan jaga amanah yang sudah dibebankan kepada kalian. 1, jaga salat. Jangan sampai kayak kata orang salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Loko qodoan Pak jam 8 salat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Loko kesiangan Bu jam 9 salat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur salatnya. Bahkan buat anak muda, jangan cuma salat 5 waktu, tapi tambahkan tahajud. Ini hadiah luar biasa Pak. Anak muda kan lagi cari karir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah sebagai amal tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Buktikan kalau nggak percaya. Derajat dunia Anda semua akan diangkat oleh Allah kalau tahajudnya dari mulai usia muda sampai maksimal umur 42 tahun. Karena 42 tahun ke atas tahajudnya buat tabungan akhirat, beda lagi. Karena begini kata Mbah Maimun Zubair, usia berkah ilmu 7 14 21, 7 tahun 7 tahun. Jadi 14 tahun itu. Makanya kalau nyari ilmu di usia itu campur tahajud, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Apalagi dari 0 tahun, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, tapi dengan tahajud.
ilmunya barokah, ilmunya manfaat, lengket semua. 21 ke 28 usia jodoh, nanti dikasih jodoh yang bagus-bagus. 28 belum nikah, ketuaan, itu namanya bujang galaku. Kalau kata orang Palembang, buruk barang tergantung. Kata orang Palembang, gak usah diterjemahin ya. 21 sampai 28, makanya Nabi menikah di usia 25, tengah-tengah. 28 sampai usia 35, usia pekerjaan. Nanti Allah kasih pekerjaan yang barokah. Nggak harus jadi PNS, Kalau se-Indonesia Raya tercinta orang jadi PNS semua, hancur bangkrut negara kita. Kayak mana ngebayarnya? Mengapa Jepang maju? Karena anak mudanya nggak pengen jadi PNS. Mengapa Amerika maju, Cina maju? Karena anak muda nggak pengen jadi PNS, jadi entrepreneur, pengusaha, dagang, ngambil yang barokah. Jangan semuanya pengen jadi PNS, ngantri lulusan sarjana pengen jadi PNS semua. Coba bakso Sony yang viral kemarin, itu kan santri merantau dari Jawa ke Lampung, jual obralan, bangkrut, ngontrak ngekos, diusir-usir orang, makan susah, ketemu tukang bakso. Apa kata Pak Haji Son Haji, masih remajanya, masih mudanya, Pak, saya ikut jualan bakso, nggak dikasih gaji nggak apa-apa, yang penting kasih tempat tinggal, kasih makan. Dia cuman pakai rumus usia 28 sampai 35 harus bekerja, apapun pekerjaannya. Ajib, ternyata gara-gara ngikut orang cuman dikasih makan doang, sekarang menjadi salah satu orang terkaya di provinsi Lampung ini. Ini inspirasi buat anak muda umur 28 sampai 35, jangan lihat apapun pekerjaannya, kerjakan saja yang penting halal, nanti Allah bukakan pintu rezekinya. Usia 28 sampai 42 adalah usia kaya. Makanya kata Mbah Maimun Zubair rahimahullah al-maghfur lah, kata Imam Mbah Maimun Zubair, usia 35 sampai 42 nek panjenengan sugih, maka bakal sugih selamanya. Tapi kalau usia 35 sampai 42 itu melarat, terima melarat, kata beliau. Walaupun kaya bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Setuju nggak kira-kira? Maka tahajud buat anak-anak muda, Pak Ustadz ingatkan, tahajud saja, istiqomahkan, nanti barokah. Apalagi yang baru berumah tangga, tahajud berjamaah, laki jadi imam, bini jadi makmum. Apalagi cak uang Palembang, kalau uang Palembang itu banyak kelakar, lakinya jadi imam, bini ngamum. Kata lakinya, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai salat tahajud di toilet kalau sama bininya, Kak, ngapalah kakak tuh manggil adek terus tuh. Oi deh, kata suaminya, kakak nih sayang nian dengan adek tuh, makanya dipanggil terus. Kalau cak itu, Kak, kata bininya, adek nak ngaji juga. Kata istrinya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan dipakai ya, kalau kolahnya kebanyakan itu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, tahajudlah. Apalagi buat anak-anak muda, maka karirmu akan berhasil. Baik, tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di kerongkongannya. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, beliau berwasiat lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Takutlah akan wanita, hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita, karena kebanyakan wanita masuk neraka. Apa sebabnya? Karena kebanyakan wanita kurang syukur dengan suaminya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Sebetulnya perempuan itu enggak juga lah masuk neraka semua. Perempuan malah paling gampang masuk surganya. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, saya ajarin cukup taat dengan suami. Tapi kalau pengen masuk neraka mudah, gampang ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak pala, gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu, kan gampang. Wong istri itu cium tangan suami saja pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad.
Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan, persis Hajar Aswad. Gampang cari surganya. Ibu-ibu nyuci baju suami dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu kalau habis bikin dosa nyuci baju aja. Bajunya sudah bersih semua, ustadz yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, "Pah, apa? Kolornya mana?" "Ya gua pakailah." "Lepas Pak, lepas Pak." Kirain mau ngapain, emak-emak ini ternyata nyuci kolor. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Beliau kemudian berwasiat, as-sholat, as-sholah, as-sholah, sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, tanggal 12 Rabiul Awal, Senin 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk doa.